that China, first row, China, 67%. Jadi guys, kemarin Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru untuk banyak negara, untuk negara lain yang ingin menjual barang ke Amerika Serikat. Jadi tarif yang dimaksud adalah seperti pajak khusus untuk barang-barang impor. Here are the people that at the gate that watch the Misalnya nih, jika Cina ingin menjual batagor yang pabriknya ada di Cina, dijual langsung ke Amerika yang tadinya satu mangkoknya seharga 5.000 perak, dengan tarif baru sebesar 34%, menjadikan harga batagornya naik menjadi sebesar 6.700. Dan akibatnya, warga Amerika Serikat yang biasanya mampu membeli 4 mangkok batagor, kini mungkin hanya mampu membeli 2 atau 1 mangkok saja. Ini tentu mempengaruhi keuntungan negara pengekspor seperti Cina, dan hal serupa berlaku untuk negara lain yang terkena tarif dari Donald Trump. Tujuan tarif ini juga untuk melindungi barang-barang buatan asli dalam negeri Amerika. Tarif membuat barang impor lebih mahal. Ini mendorong warga Amerika Serikat untuk membeli produk dalam negeri. Ini melindungi pabrik seperti baja, aluminium, dan kendaraan dari persaingan barang-barang asing yang menawarkan harga lebih murah, terutama dari Cina. Cina kan terkenal banget jago bikin barang-barang murah. Tarif juga dibuat untuk menambah pemasukan bagi pemerintah Amerika Serikat. Pada tahun 2019 ketika Trump jadi presiden di periode pertama, tarif ekspor bisa menghasilkan sebesar 79 miliar dolar. Dan Trump bilang bahwa tarif yang sekarang bisa menghasilkan pajak sebesar 100 miliar dolar per tahun kalau lancar sesuai rencana ya. Khusus untuk Kanada dan Meksiko, tarif 25% juga bertujuan untuk menekan kedua negara agar memperketat kontrol imigran gelap yang masuk ke Amerika tanpa izin. Banyak orang yang masuk ke Amerika tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemerintah Amerika. Orang-orang ini dituduh masuk lewat Meksiko dan Kanada. Di tahun 2023 saja, diduga pendatang gelap yang masuk ke Amerika sebesar sebanyak 2,3 juta. Dan ini dianggap merugikan penduduk resmi Amerika karena kerjaan mereka banyak diambil oleh pendatang gelap ini. Dan juga narkoba yang ada di Amerika, pemerintah Amerika nuduhnya narkoba ini masuk melalui Kanada dan Meksiko. Kalau antum ingat film Narcos, bandar narkoba legendaris Meksiko El Chapo Guzman, dia berjaya setelah menguasai daerah perbatasan Meksiko-Amerika. Tadinya El Chapo ngejualin barang Escobar, tapi akhirnya dia punya barang sendiri dan lepas dari Escobar. Dan di film itu juga digambarkan bahwa Escobar perlu kenalan orang-orang Meksiko yang bisa bantu kirim barang ke Amerika. Sekarang ada narkoba jenis baru yang bernama fentanyl, yang membuat penggunanya menjadi seperti zombie. Dan Amerika nuduh bahwa barang haram ini bisa masuk melalui Kanada dan Meksiko. Tarif tinggi ini diharapkan membuat perusahaan asing untuk terpacu bangun pabriknya di Amerika Serikat demi menghindari pajak impor. Trump yakin ini akan membawa ribuan perusahaan kembali ke Amerika, terutama di bidang kendaraan otomotif. Dan perlu diperhatikan bahwa Amerika Serikat adalah salah satu negara dengan warga yang demen belanja terbesar di dunia, bersaing dengan Cina. Dengan populasi warganya sekitar 350 juta jiwa, Amerika menempati urutan ketiga dunia setelah India dan Cina yang memiliki jumlah penduduk paling banyak. Selain jumlah penduduk yang besar, kemampuan beli warganya juga tinggi, karena Amerika termasuk negara terkaya di dunia. Tak heran banyak negara berlomba jualan barang ke Amerika, dan ini mungkin yang dipakai oleh Trump untuk menekan negara-negara lain. Keuntungan tarif ini juga bagi Amerika adalah pabrik dalam negeri jadi terlindungi. Pabrik seperti baja dan otomotif terlindungi dari barang-barang murah luar negeri dan menciptakan lapangan kerja di Amerika. Kebijakan ini juga memperkuat kalimat American First dan Make America Great Again atau disingkat menjadi MAGA yang membuat Presiden Trump jadi semakin kesohor di kalangan pendukungnya, khususnya pekerja Amerika. Namun ada kerugian di balik kenaikan tarif pajak ini, yaitu harga barang jadi naik. Contohnya, tahun lalu Indonesia itu ngejual kaos kaki ke Amerika senilai total 2,39 miliar dolar atau sekitar 35 triliun rupiah. Dan ini bisa terganggu karena harga jadi lebih mahal dan kaos kaki Indonesia bisa kalah saing dengan kaos kaki buatan Amerika sendiri. Kecuali pabrik kaos kaki di Indonesia dipindahkan ke Amerika, yang tentunya nggak mudah untuk dilakukan. Dan juga negara-negara yang terkena tarif Amerika balik membalas Amerika. Contohnya pada tahun 2018, Cina mengenakan pajak pada kedelai dan mobil Amerika Serikat yang merugikan petani Amerika miliaran dolar. Kanada dan Meksiko kini mengancam tarif balasan yang memicu perang dagang.
Para ekonom memperkirakan tarif pajak 2025 ini bisa menghilangkan ribuan pekerjaan di Amerika Serikat dan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga barang impor dan lokal dapat memicu inflasi, membebani warga negara Amerika Serikat terutama kelas menengah ke bawah. Tarif pajak ini merusak hubungan dengan sohib-sohib Amerika seperti Kanada, Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan, sementara justru malah gagal untuk melemahkan Cina. Kesimpulannya, di satu sisi tarif Trump bisa jadi dimaksudkan untuk melindungi industri pabrik dalam negeri Amerika, meningkatkan pendapatan pemerintah dan memberi tekanan ke negara lain bahwa kalau mau jualan di Amerika, kudu mau diatur. Ini bisa menguntungkan Amerika untuk dalam jangka panjang. Kerugiannya adalah harga barang bisa jadi naik, serta belum lagi pembalasan dari negara lain yang terkena tarif, serta hilangnya banyak pekerjaan. Kelas menengah ke bawah Amerika Serikat kemungkinan yang paling terpukul. Ini bertentangan dengan janji Trump untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Ya, kebijakan ini memiliki dua sisi, menguntungkan segelintir pihak, tapi merugikan ekonomi secara luas jika perang dagang memburuk. Pengaruhnya tergantung pada reaksi negara lain terhadap kebijakan ini. Mungkin Amerika ingin meniru cara Cina, menjadi pabriknya barang-barang dunia. Tetapi, apakah warga Amerika siap bekerja seperti bangsa Cina? Mari kita simak ke depannya. Jaga selalu nama baik.